Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku baca dengan makna. Saya Neno Warisman for the future bersama Ustaz Salman Al-Farisi yang insya Allah akan menjabarkan surah yang berikutnya. Jadi kita mundur ya Ustaz dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, lalu sekarang Al-Masad. Tabat Syada. Saya tuh takut loh, sejujurnya jarang pengen baca Tabat Syada. Iya. Karena itu ada tokoh yang takut gitu. Iya. Kita lihat. Tapi ini bisa beberapa episode di. Jadi saya bilang gini sama Mas Misbah, 15 menit yang mengubah dunia. Saya berharap saya bisa mengubah dunia. Takut saya kalau baca Tabat Syada bila wa tab. Itu tuh. Oke, Ustaz silakan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Soalnya di situ ada amarah Allah. Jadi saya takutnya tuh kayaknya iya kan Ustadz, itu kan ada amarah Allah, marah banget gitu. Kita lihat bareng-bareng ya. Surah ayat pertamanya dibuka dengan Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah Abu Lahab. Itu. Dengernya aja udah takut gitu Ustaz. Ini ayat ini ya, ayat pertama dulu kita baca ya. Waktu itu Nabi Muhammad SAW menerima Iqra, menerima Ya ayyuhal muddatsir, kemudian menerima wanzir ashiratakal aqrabin. Iqra membuat Nabi diam, kemudian Al-Muddatsir membuat Nabi mulai bergerak. Ketika Nabi bergerak, ada anjuran lagi dari Allah bahwa yang harus diperhatikan pertama tentang risalah ini adalah keluarga dekat. Dikumpulkanlah oleh Nabi SAW keluarga dekat. Dia ceritakan bahwa dia mengalami penerimaan wahyu begini-begini dan mengajak semuanya agar beriman kepada Allah dan Rasulnya, hari akhirat dan lain-lain sebagainya, tentang beberapa risalah dakwah yang harus diyakini oleh saudara-saudara ini semua. Saudara itu paman, sepupu, ya kakak, kan? Kakak ampun Nabi apa, paman, ya itu semua dikumpulin oleh Rasulullah SAW. Abu Lahab yang tadinya sangat sayang dengan Rasulullah SAW, mendukung kehidupan Rasulullah SAW, sangat menyanjung Rasulullah SAW, membanggakan Rasulullah SAW. Ketika dia menyatakan kerasulannya, Abu Lahab, tabbat laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Kurang ajar kau Muhammad, cuma gara-gara ini kau kumpulkan kami. Ini kira-kira bahasanya. Tentu bukan dari kita itu bahasa, dari kita ingin menceritakan. Begitulah Abu Lahab dengan body language-nya, dengan intonasinya luar biasa. Iya, apalagi suku Arab kan. Makanya orang Batak menceritakan amarah itu cocok. Cocok ya. Saya kaget waktu pertama kali sampai Makkah. Saya kan membayangkan kan indah, segalanya indah. Tahu-tahu orang pada saya kaget juga gitu kan. Saya sama teman-teman saya, mohon maaf yang bukan dari Batak, saya akan lebih bisa bahasa Arab, bahasa Makkah daripada kau. Karena intonasinya sama. Horas lai, kef halak ya Syekh Barak kita fenak. Masyufak min zaman, gitu kan? Itu bahasa gaya language-nya, slangnya orang Mekah begitu. Jadi berarti ayahanda atau pamanda Abu Lahab ini bersaudara dengan pamanda Abu Talib. Bersaudara pula dengan Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Abdullah ayah Nabi dan Abu Jahal sepupu kakeknya. Nah, tapi ini jelas ya, Abu Talib jelas mengasuh Nabi juga. SAW, betul. Tapi ternyata kata Ustadz yang memberikan istilahnya donasinya itu dari Abu Lahab. Termasuk Abu Lahab. Iya. Terus kenapa dia marah begitu rupa? Rasulullah SAW. Iya. Kenapa Abu Lahab marah betul dengan Rasulullah SAW? Nah ini tadi ya, ketika kita belajar Al-Ikhlas tadi, ketika kau membesarkan seseorang,
mengharap bahwa anak ini akan menjadi investasimu. Ketika kau melakukan kebaikan, bahwa kebaikan ini akan berbuat baik pula kepadamu, kecewa. Abu Lahab tidak mengerti Allah. Andai Abu Lahab mensupport pengasuhan Abu Thalib ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah, dia tidak perlu kecewa. Kekecewaan Abu Lahab kenapa? Sedemikian rupa dia membangun status sosialnya, mengorbankan harta, waktu dan lain-lain sebagainya untuk membangun image status sosialnya. Saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun, perintah wahyu ini mewajibkan Abu Lahab mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya itu, mewajibkan nanti semua orang di sekitar Mekah harus mengangkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pimpinan teratas mereka. Ini nggak bisa diterima oleh Abu Lahab, maka tabbat yadak gitu. Tabbalaka, makanya begitu dia. Satu hal yang harus kita pelajari, Bunda, lihat. Ini akhlak Rasulullah SAW. Aku, kalau dibilang kurang ajar kau kau tempalin, kau lebih kurang ajar. Saya mungkin begitu. Tapi Rasulullah SAW yang sebenarnya gen Bataknya kuat. Artinya gen Quraisynya sama dengan Abu Lahab. Artinya, lu jual, gua beli. Lu gertak, gua habisi. Gitu harusnya. Itu sebenarnya default setting darah Rasulullah SAW. Lihat, ketika tabbalaka ya Muhammad diucapkan oleh Abu Lahab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diam dan tidak merespon itu. Ketika Nabi tidak merespon cacian Abu Lahab, yang marah siapa coba? Langit yang marah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka kembali lagi kau ke ikhlas. Serahkan ke Allah. Kalau kau dicaci sama orang, bilang sama Allah. Bilang apa? Balas. Jangan kuatkan hati saya menerima cacian itu. Jangan kau minta Allah balas. Repot. Lihat Nabi SAW. Diem. Dia menghadapi tabballaka. Langit turunkan wahyu yang kita baca. Sampai 14 abad setelah dia turun. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Maka hati-hati mencaci orang. Takut, itu yang bikin aku takut karena jangan caci orang. Celaka gitu. Aduh, kenapa jangan seorang caci manusia orang, kalau seorang manusia dikatakan celaka oleh Allah, kan celakanya itu kan celaka banget gitu, Ustaz. Nget. Ya Allah ya Rabbi. Tapi di sini ada lagi, Bunda ya. Saya kira kita habis aja di Tabbat Yada Abi Lahab ya. Satu ayat. Sebegitu turunnya ayat yang dibaca sampai sudah 14 abad mengenai celakanya Abu Lahab, ya, mengenai celakanya Abu Lahab. Dan dia dimasuk nerakanya Abu Lahab. Di neraka nanti Abu Lahab setiap hari Senin mukanya tidak tersentuh oleh neraka. Oh gitu, Ustaz, baru dengar. Jadi setiap hari Senin Abu Lahab, ini di Sahih Bukhari, ya. Setiap hari Senin mukanya tidak tersentuh oleh neraka. Khusus hari Senin. Kenapa? Karena dia memberi makan Rasulullah. Bukan dong, memberi makan Rasulullah, of course. Dia memang membantu fasilitas pengasuhan Abu Thalib ke Rasulullah SAW. Tapi yang dahsyat adalah ketika Abdul Muttalib atau Aminah memberi kabar ke Abu Lahab sebagai abang ipar, ya kan? Bang, utusannya bilang, Pak Abu Lahab, Aminah melahirkan anak Muhammad laki-laki. Oh, pada waktu itu tulang dan nan tulang boru dan amang boru mendengar berenya lahir laki-laki. Sumringahnya luar biasa. Kenapa bahagia sangat Abu Lahab selain tradisi yang dia miliki? Abu Lahab ini sayang sama Abdullah. Sayang sekali. Sangat dia patah hati ketika adiknya ini meninggal. Ini paman-paman ini patah hati ketika Abdullah meninggal. Ketika mereka dengar lahir anaknya laki-laki, itu perasaan dia seolah-olah Abdullah hidup lagi gitu loh. Dan dia senengnya minta ampun, langsung dia panggil bininya. Coba kau cari pembantu kita, hamba kita yang sedang menyusukan, panggil. Dapatlah namanya Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibah, sini kau. Kau mau kumerdekakan, tapi syaratnya satu. Pegang baik-baik. Siap Tuan. Mungkin begitu si Suwaibahnya. Apa kata si Abu Lahab? Kau harus bantu 24 jam dalam sehari adik iparku Aminah mengasuh anaknya Muhammad. Siap Pak Abu Lahab. Merdeka kau. Karena Itulah hari Senin, setiap hari Senin dia tidak terbakar api wajahnya. Bayang. Allah. Kalau kau lihat Bunda,
kalau kau mencintai Nabi jauh dari lubuk sanubarimu, Allah. si kafir saja diringankan siksa oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bagaimana kalau kau berikrar tauhid dan mencintai Nabi jauh dari hati? Allahumma shalli Kira-kira apa yang akan Allah beri? wa ala ali Muhammad. Tapi cinta bukan lip service. Ya. Abu Lahab mencinta memerdekakan hamba. Hamba itu Pak lebih mahal dari lebih mahal dari Velfire. ini ya, mahal banget kan, berapa harga hamba Ferrari ya? Ferrari Gitu mungkin ya. istilahnya, Jadi ya. jangan kok iya aku cinta Nabi. Tapi nggak mau berkorban. Korban nggak mau. Kau cinta apaan kau ya? Kalau kata ini ibarat air di daun keladi, walaupun tergenang tetapi tak meninggalkan bekas. Itu cinta di bibir saja, tak ada buktinya. Ya ibarat air daun keladi kawan. Nah. Ya. Itulah Ustadz Salman Al-Farisi, seru ya dan aplikatif banget. Makanya di Kubaca dengan Makna ini kita betul-betul meresapi sisi-sisi lain yang mungkin jarang ya di kayak saya tuh nggak tahu apa kan tabat tiada padahal ininya Abu Lahab apa bilang tabalaka iya ya Muhammad, itu kan kata-kata persis yang diucapkan oleh Abu Lahab ke Nabi. Kalau nanya begini lagi Bunda ya, nabinya tidak balas, Allah yang balas dengan bahasa yang setimpal. Makanya jangan balas kejahatan orang lain, takut-takut kau nggak balasnya setimpal. Allah saja membalas cacian terhadap kasihnya dengan bahasa yang setimpal. Kita ini kadang-kadang dimaki orang kalau bencinya kita berlebihan kita. Lebih ya. Dan juga satu peringatan kepada siapa saja yang ingin regenerasi ya. Biasanya kita suka bantu. Misalnya saya bantuin Ruhama. Begitu Ruhamanya jadi terkenal seluruh dunia, terus tiba-tiba saya merasa nggak dianggap. Misalnya Ustadz lupa sama saya, misalnya gitu. Terus tiba-tiba jadinya jadi apa Ustadz? Kecewa. Nah itu bahaya. Jadi misalnya, saya ngedidik Rudy. Rudy jadi hebat, jadi pokoknya seluruh dunia menyapa Rudy. Rudy nggak ingat lagi, terus kecewa. Nah ini dia. Bahaya. Balik ke Qul Huwallahu Ahad. Jadi balik ke Qul Huwallahu Ahad. Coba tadi kan kisahnya Abu Lahab itu dia nggak ridho anaknya yang dia dia udah banyak jasa. Lah kok jadi lebih hebat dari dia? Gitu. Jadi lebih hebat dari dia, dan kemudian Nabi kita ini mengajak mengesahkan Allah. Itu. Sementara Abu Lahab mengajak menyembah Lata, Uzza dan Manat. Tentu menjadi kompleks betul yang menyebabkan Abu Lahab sangat membenci Nabi yang tadinya sangat mencintai Nabi Muhammad. Tapi berarti ada juga berarti ada juga kalau keluarga itu emang belum pasti ya Ustaz. Maksudnya bisa jadi beriman, bisa jadi nggak beriman. Ya kan Ustaz. Jadi antara paman atau keponakan emang benar-benar bisa totally different, itu bisa terjadi. Gitu. Dan itu totally milik Allah, karena innaka lan tahdi man ahbabt walakinnallaha yahdi man yasha. Kita itu ke Nabi loh dibilang, kau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak akan mampu memberi hidayah kepada yang kau suka. Karena hidayah milik Allah. Yudhillu man yasha yahdi man yasha. Siapa yang ingin disesatkan itu terserah Allah. Siapa yang diberi hidayah juga terserah Allah. Maka bersyukurlah kalau hidayah diberi oleh Allah. Mudah-mudahan insya Allah ini juga menjadi asbab hidayah, inspirasi ya Ustadz ya. Aku baca dengan makna. Secara perlahan-lahan kita membaca, dan kita baru sampai di episode 7. Bagi siapa yang terlambat bisa mengikutinya di channel Ruhama Al-Fajar. Lihat aja di YouTube ya kan. Dan jangan lupa yang belum subscribe. Dan kemudian nyalakan notifikasinya, karena berita-beritanya juga tentang paket mengaji wisata ya kan. Anda bisa punya lukisan, bisa punya pohon, bisa punya kambing ya. Itu semuanya dengan kesertaan ikut ngaji wisata bersama Ruhama Al-Fajar. Sampai ketemu lagi ya Ustadz ya, insya Allah di episode-episode yang berikutnya. Setiap Rabu, Jumat pukul 10 pagi. Jangan lupa bersama Ustadz Salman Al-Farisi dan Bunda Nino Warisman. Assalamualaikum.